Shalom. Dan selamat sore wanita-wanita yang kuat, hebat, perkasa, luar biasa, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore hari ini kembali kita boleh beribadah. Wanita di sore hari ini tidak pernah sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan. Setiap ibadah kita ada berkat di dalamnya ketika kita melakukannya dengan segenap hati. Amin. Mari kita semua yang sudah siap untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita sore hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, untuk kami boleh menerima pesan-pesan Tuhan yang spesial untuk setiap kami. Tuhan ajar kami, Tuhan pimpin kami untuk kami boleh beribadah dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar, dengan sungguh hati Tuhan, dengan didasari oleh hormat kami, kasih kami, cinta kami yang besar kepada Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap untuk beribadah sore hari ini, dan kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Allah Tuhanku. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab
di dalam hidup kami selalu melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar. Thank you Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Kau hiasi kehidupanmu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini. Oh yes, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara, khususnya kepada para wanita yang sedang beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Berharap semua dalam keadaan sehat, sukacita, semangat, dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Mari sebelum kita sama-sama akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini atas setiap pimpinan-Mu dalam seluruh hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh melewati dari pagi tadi hingga pada jam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih, anugerah, kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Biar terus Tuhan ajar kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu. Dan ketika kami mengerti Tuhan, Tuhan mampukan kami melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui. Karena dikatakan kita ada dalam keadaan new normal. Keadaan yang tidak normal. Karena kita harus menyesuaikan diri sehingga dikatakan new normal. Pandemik datang secara tiba-tiba melanda negara kita, bahkan seluruh dunia secara bersamaan, dan membawa dampak yang luar biasa, mengakibatkan banyak sekali ketidakpastian terjadi. Para pengusaha, para pebisnis mulai ada di dalam ambang daya tahan. Karena di awal diprediksi pandemik akan berakhir di bulan Juni, lalu hingga bulan Juli, dan bahkan sampai hari ini di awal September belum juga berakhir. Banyak negara yang sudah mulai masuk masa krisis, dan pertanyaannya, sampai kapan ini akan berakhir? Tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan ini akan berakhir. Saudara, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pengerja, apapun profesi saudara, saya percaya kita semua mengalami dampak daripada pandemik ini. Nah, pertanyaannya tadi, karena kita nggak tahu kapan akan berakhir, artinya bahwa kita akan menjalani ini beberapa waktu ke depan. Nah, apa yang harus kita miliki untuk kita mampu bertahan melewati hari-hari ke depan, bahkan kita keluar sebagai pemenang pada hari-hari mendatang? Apa yang harus kita miliki pada hari-hari ini sehingga kita dapat melewati era ini dengan eksis, bahkan kita dapat menikmati era ini. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita miliki untuk kita dapat bertahan untuk melewati era ini. Nah, ini akan kita belajar sama-sama pada sore hari ini. Mari kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saya percaya kita semua pernah baca dan kita tahu kisah ini. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Dikisahkan atau kisah ini terjadi setelah Yesus mengajar banyak orang dan dia menyembuhkan, dia membuat mujizat terhadap banyak orang. Lalu orang-orang ini disuruh pulang. Dan Yesus memerintah kepada murid-muridnya untuk mereka naik ke perahu mendahului dia ke seberang. Lalu Yesus naik ke bukit dan berdoa seorang diri. Lalu dikatakan setelah perahunya jauh beberapa mil dari pantai, datanglah gelombang mengombang-ambingkan perahu mereka karena angin sakal. Angin sakal adalah badai angin yang paling ditakutkan dalam dunia pelayaran. Karena angin ini menerpa secara berlawanan dari tujuan penerbangan. Baik kapal laut, pesawat terbang, dapat menyebabkan musibah yang besar karena angin sakal. Lalu apa yang terjadi? Mereka panik, mereka takut, mereka terkejut, lalu mereka berseru, "Itu hantu!" Lalu apa kata Yesus? Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata pertama yang Yesus katakan pada saat itu, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, sore hari ini kita mau belajar dari kata pertama yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Tenanglah, untuk kita mampu menghadapi era ini. Saudara, dengan ketenangan kita akan mampu menghadapi hari-hari ini. Kita harus tenang dalam kita bisa melewati setiap permasalahan, setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Lalu ayat itu berlanjut, kisah itu berlanjut ketika Yesus berjalan menghampiri mereka. Lalu kata Petrus, "Engkaukah itu Tuhan? Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan menghampiri engkau. Berjalan di atas air menghampiri engkau." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Dan Petrus menghampiri Yesus, tapi karena dia merasakan tiupan angin, lalu dia menjadi takut dan tenggelam. Pada saat dia tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya dan menolong dia. Lalu apa kata Yesus? "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu Yesus menolong dia, naik ke atas perahu dan angin pun reda, badai pun reda. Dan mereka semua yang ada di atas perahu menyembah Yesus. Dari kisah ini kita akan sama-sama belajar. Inilah kehidupan saudara dan saya. Perahu kehidupan kita ada di dalam laut kehidupan. Dan badai bisa datang kapan saja. Bahkan dikatakan angin sakal sekalipun. Badai yang begitu luar biasa, yang sangat menakutkan, bisa datang setiap saat dalam kehidupan kita. Kalau saya umpamakan angin sakal ini adalah pandemi COVID-19 yang saat ini menimpa seluruh dunia. Dan ini adalah satu wabah yang luar biasa. Tapi apa kata Yesus? Ini yang tadi saya katakan. Sore hari ini kita mau belajar sama-sama apa kata Yesus. Tenanglah. Saudara, dengan tenang kita dapat menguasai diri. Dengan tenang kita dapat berdoa. Dengan tenang kita dapat mengambil keputusan dengan benar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita gagal tenang, ketika kita panik, dikatakan orang yang buru-buru akan salah langkah. Saudara perlu ketenangan hari-hari ini. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai ketenangan? Mari kita baca di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam,
kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dari ayat yang baru saja kita baca, saya tertarik kalimat terakhir dari ayat tersebut. Dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kita butuh dua hal ini untuk kita mampu melewati hari-hari ke depan, untuk kita mampu melewati era yang berat ini. Saudara perlu tinggal tenang dan percaya. Kenapa oleh Tuhan dipisahkan antara tinggal tenang dan percaya? Saudara percaya, saya nggak ragukan kepercayaan saudara pada sore hari ini. Saudara adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus. Amin. Berapa banyak saudara hari ini adalah orang percaya? Katakan amin. Amin. Tapi Tuhan sengaja pisahkan karena Tuhan mengerti banyak orang percaya yang juga tidak bisa tenang. Apakah otomatis orang percaya pasti tenang? Belum tentu. Makanya diperlukan dua hal ini. Saudara perlu tenang dan percaya. Ketenangan dan kepercayaan. Kepercayaan kita nggak ragukan lagi. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa tenang. Kita suka panikan, suka tergesa-gesa. Dan iblis tahu kekuatan kita adalah ketenangan dan percaya. Dan seringnya iblis ganggu ketenangan kita. Iblis grecokin ketenangan kita. Dia bikin kita gagal tenang. Dia bikin kita nggak tenang. Untuk pada akhirnya kita nggak mendapat kekuatan ini. Saudara perlu miliki dua hal ini. Dan sengaja Tuhan pisahkan. Karena Tuhan mengerti. Nggak semua orang percaya memiliki ketenangan. Nggak otomatis orang percaya pasti tenang. Nah, ketika kita memiliki dua hal ini, saudara percaya, apapun yang akan ada di depan, saudara akan mampu melewatinya. Saudara akan mampu menghadapinya. Ketika saudara memiliki dua hal ini, ketenangan, dan saudara percaya, saudara akan mampu menghadapi suamimu yang sulit diatur. Ada saudara yang suaminya sulit diatur? Saudara hanya butuh dua hal. Tenang dan percaya. Tuhan mampu merubahnya. Saudara, dua hal ini mampu membuat kita menghadapi anak-anak kita, istri kita, keadaan kita ke depan. Karena dikatakan, disitulah letak kekuatanku. Luar biasa. Saudara, pernah punya pengalaman reparasi handphone? Handphonemu rusak, lalu saudara reparasi. Saudara akan datang kepada orang yang saudara yakin dia mampu mereparasi. Karena apa? Itu yang akan membuat saudara tenang. Tapi saudara nggak akan tenang kalau saudara ragu orang itu bisa mereparasi handphonemu. Benar? Tuhan mampu mereparasi hidupmu. Tuhan mampu mereparasi masa depanmu. Tuhan mampu mereparasi apa yang sedang engkau alami hari ini untuk menjadi lebih baik. So, jangan takut, tinggal tenang. Dikatakan, tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Marilah kita miliki dua hal ini pada hari-hari ini. Dan kita miliki dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi dikatakan bahwa dua hal ini adalah menjadi kunci kekuatan kita. Bagaimana kita mendapat ketenangan? Ketenangan tidak didapat dari kekayaan saudara. Tenang tidak dapat dari jabatan saudara. Tetapi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kunci untuk tenang, dikatakan hanya dekat Allah saja. Nggak ada lain. Hanya dekat Allah saja untuk kita mendapat ketenangan. Pada dasarnya kita nggak tenang karena apa? Karena kita takut. Karena kita bimbang. Karena kita ragu. Buktinya apa? Ketika Petrus tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya. Apa yang Yesus katakan? Hai kamu
orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Lihat. Dia kurang percaya sehingga dia tidak lagi tenang. Saudara, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan untuk kita mendapat ketenangan. Dan untuk mendapat ketenangan hanya satu, hanya dekat Allah saja. Saudara, kita membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan hari-hari ini. Karena disitulah dikatakan keselamatanku. Dekat dan percaya, itulah kekuatanmu. Saudara, pelayananmu tidak berarti engkau dekat dengan Tuhan. Banyak pelayananmu bukan satu tanda bahwa engkau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah ketika engkau bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ketika engkau datang dalam doa, ketika engkau datang dalam membaca firman dan merenungkan, itulah engkau sedang membawa dirimu untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita mau kembali bawa diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ketika engkau sudah mulai nggak tenang, itu warning, artinya engkau lebih jauh dari Tuhan. Bawa dirimu untuk kembali dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita nggak lagi dekat, sebetulnya kita lagi kurang percaya. Dan kurang percaya, bimbang adalah manifestasi dari ketidakpercayaan. Yesus katakan kepada Petrus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kau butuh ketenangan. Dan hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa. Dua hal ini mau kita miliki pada hari-hari ini untuk kita lewati hari-hari ke depan. Tinggal tenang dan percaya. Dua hal yang sengaja Tuhan pisahkan untuk kita miliki hari ini. Dan untuk tinggal tenang tidak tergantung dari berapa banyak pelayanan, tidak tergantung dari berapa besar hartamu, tapi sangat tergantung dari apakah engkau dekat dengan Tuhan atau tidak. Saya ingin mengutip kembali renungan hari Minggu kemarin mengenai Maria dan Marta. Dikisahkan begitu Yesus tiba di rumah tersebut, Maria menghampiri Yesus dan duduk dekat kaki Yesus. Dan di sana dikatakan dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Dia dekat dengan Yesus sehingga dia mendapat ketenangan. Tapi apa yang terjadi dengan Marta? Marta sangat sibuk sekali dikatakan. Dan Marta menghampiri Yesus. Marta katakan, "Apakah Tuhan engkau nggak peduli sama aku? Lihat saudaraku, dia hanya duduk, dia nggak bantu aku, suruh dia bantu aku." Lalu apa yang Yesus katakan? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara." Lihat, Marta begitu gak bisa diam, gak bisa tenang. Karena pada dasarnya apa? Tuhan bilang, karena engkau khawatir. Engkau khawatir. Tapi Maria telah mengambil, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil dari dirinya. Saudara, pada sore hari ini, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang berat. Tapi engkau dan aku perlu kekuatan. Dan kekuatanmu dan aku dapat diperoleh ketika kita tenang dan kita percaya. Ketika kita mulai ragu, kita mulai takut, adalah satu indikasi bahwa kita nggak lagi percaya sama Tuhan. Kenapa kita mulai ragu dan kita mulai takut? Karena kita nggak dekat lagi sama Tuhan. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan mengerti isi hati Tuhan. Dan ketika kita mengerti isi hati Tuhan, dikatakan, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Kita mengerti isi hati Tuhan. Sehingga apa? Kita nggak pernah ragu lagi sama Tuhan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, bahwa orang percaya tidak otomatis dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan
harus diupayakan melalui bangun hubungan. Hubunganmu dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, itulah letak kekuatanmu. Jangan abaikan itu Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus lakukan itu. Kita harus perjuangkan itu untuk kita bawa hidup kita lebih dekat dengan Allah saja. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Saudara ingin selalu dekat dengan Tuhan? Mari, bangun hubungan doamu, punya waktu, saat teduh dengan Tuhan. Jangan terlewatkan. Biarlah ini yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Saudara, kita percaya. Tapi kita perlu bangun kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana saya mau tenang, Pak? Saya masih punya banyak masalah. Saya masih punya banyak persoalan. Saya masih punya banyak hal yang saya harus kerjakan. Saudara, betul, kita masih punya banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita dekat dengan Allah saja, kita mendapat ketenangan. Dan Tuhan beri kita hikmat untuk kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan tenang. Dan kita akhirnya keluar sebagai pemenang. Milikilah dua hal ini sore hari ini, untuk kita mendapat satu kekuatan, untuk kita dapat memasuki dan melewati era ini dengan keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati sore hari ini buat seluruh para wanita yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya ini menjadi satu kekuatan dan menjadi berkat untuk kita miliki dua hal ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman-Mu yang Kau ajar kami, untuk kami memiliki ketenangan dalam hidup kami. Dan kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dari situlah letak kekuatan kami. Tuhan, biarlah terus Tuhan beri hati kami yang haus akan dan rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu, untuk kami datang bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Ketika kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu, kami memperoleh ketenangan dan kepastian dan jaminan dalam hidup kami, untuk kami dapat melewati hari-hari ini ke depan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para wanita yang boleh mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah terus Tuhan beri kekuatan, kerinduan dan haus akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sore hari ini, sebelum kita akan selesai, saya punya satu games buat para wanita, khususnya gereja lokal kita. Gamesnya begini. Saudara menghafal ayat Mazmur 62 ayat 2. Saudara hafal ayat itu, Mazmur 62 ayat 2. Saudara hafal, jadi ini jadi ayat hafalan. Lalu saudara rekam. Setelah rekam, saudara kirim kepada ketua BBI kita, yaitu Ibu Tina. Dan kita usahakan untuk kita tayangkan minggu depan atau 2 minggu lagi, dan saudara dapat hadiah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Memuji